saya di awal. Saya 10 tahun jadi bupati. Jadi karena salah, saya ingin ceritakan kesalahan saya. Saya tidak ingin cerita hanya kesuksesannya. Karena di balik kesuksesan pasti banyak kesalahan. Karena kesalahan itu akan benar. Salah satunya mendelegasikan ke SKPD. Saya tidak pernah cek di SKPD ini berapa tenaga honorer untuk membantu peningkatan kerja atau tenaga yang disisipkan di kegiatan. Ini kan kadang honorernya nggak ada, tapi di kegiatannya banyak. Maka begitu didata jumlahnya ribuan. Nah, karena mengevaluasi kesalahan itulah waktu itu Pak Alek kemudian untung ada surat dari Kemenpan RB waktu itu. Jadi ada manfaatnya surat dari Pak Alek mengingatkan tidak boleh lagi ada honorer. Diteruskan oleh Sekda Pemprov Jatim ke kami sebagai bupati. Sejak itulah kami stop. Usulan DPR, tokoh semua ini suratnya. Kalau kami rekrut nanti nggak bisa dilanjut. Akhirnya apa? Semua honorer kami tes ulang di BKD dengan sistem CAP. Yang hasilnya semua orang bisa melihat hasilnya. Disitulah kemudian kami seleksi. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak akan nerima terus, apalagi kita ini kan jabatan politik. Baru duduk orang udah datang. Ada ponakan, tetangga, saudara. Apa kau gunanya jadi bupati? Tetanggamu pun nggak bisa kamu bantu. Nah, itu godaan-godaan. Kalau sekda apa gunanya jadi sekda? Ini adik mamamu pun nggak bisa kau bantu. Wah, yang gini-gini nih kadang. Akhirnya 1+1. Wah, jangan bilang-bilang ya saya titip. Akhirnya 50 orang di DPR titip semua. Karena jangan bilang-bilangnya cerita semua. Dan itulah masalahnya semua. Maka di PDAM, di Banyuwangi saya tidak pernah titip satupun orang. Selama saya menjabat. Silakan dicek. Karena sekali bupati titip ditunggu. Meskipun direkturnya, jangan bilang-bilang ya ini titipan bupati. Nanti ketemu DPR, jangan bilang-bilang ini titipan bupati. Akhirnya semua orang nitip. Nah, maka sekarang kinerja PDAM yang untungnya paling besar kalau di Kemendagri yang terbaru di Banyuwangi. Kenapa? Karena jumlah orang dengan yang itu cukup. Ini contoh saja, mudah diceritakan tapi sulit dikerjakan. Sulit dikerjakan. Nah, Mbak Silan saya hormati, jadi ini sedang kita beresin Pak Bupati, honorer-honorer ini, dan Undang-Undang ASN sedang kita selesaikan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Undang-Undang ASN ini, nanti ada banyak hal yang bisa kita beresin terkait dengan tata kelola, SDM, dan lain-lain. Nanti mungkin kita akan ada uji publik, Pak Alex. Nah mungkin para bupati bisa disebar di grup Apkasi, supaya para bupati yang ada di sekitar yang dilakukan uji publik bisa bersama-sama untuk mengikutinya. Jujur kita sekarang kata Pak Alex seperti orang tarik tambang sekarang ini. Di satu sisi kita didorong untuk menghasilkan birokrasi berkelas dunia, tapi di sisi lain kita masih terjebak di zona nyaman. Ini kata Pak Alex kayak tarik tambang. Nah, tergantung kuat-kuatan. Maka perlu mesin kata Pak Alex untuk mendorong agar yang kanan ini menang. Karena yang kanan ini biasanya menang, tapi kalau menjelang pemilu kata Pak Alex yang menang yang kiri biasanya. Nah, yang kompromi, yang politis dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kemarin kita sedang mengambil skema bagaimana mengafirmasi kelulusan tes terutama di tenaga teknis. Karena kemarin kita cek tenaga teknis yang lulus hanya 13%. Jadi kecil sekali Pak Arief. Padahal mereka udah lama bekerja, udah bertahun-tahun. Ini bisa dua hal. Satu, soalnya terlalu sulit, atau yang kedua. Nah, nggak usah saya sebutkan. Kira-kira itu. Nah, jadi 13%. Ini di satu sisi mereka sudah mengabdi lama. Kita nih, kepala kita beberapa hari gimana mengafirmasi ini. Di satu sisi mereka telah mengabdi, tapi di sisi lain, nah kira-kira begitu. Jadi saya sering cerita Bapak sekalian, inilah beberapa tugas kita di ujung yang mesti kita beresin bersama. Nah, Ibu dan saya hormati, yang berikutnya semua RB, semua deputi harus saya singgung. Kalau enggak, kita dianggap pidatonya Yanlik terus. Nah, RB kita ke depan udah kita rubah, Pak sekalian, kita pangkas proses bisnisnya. Teman-teman tidak perlu lagi terjebak di kesibukan di hulu, tapi sekarang kita sudah ke hilir.